Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu waktunya. Hari ini kita akan sedikit merefleksikan komunitas belajar kita. Yang akan ulun sampaikan hari ini yaitu mengenai optimalisasi komunitas belajar. Jadi sebelumnya kita sudah ada mengisi instrumen tentang kemajuan komunitas belajar. Nah, dari situ ada beberapa langkah yang harus kita lakukan sebagai bentuk pemanfaatan komunitas belajar ke depannya. Untuk topiknya hari ini itu mengenai pentingnya komunitas belajar, yang nanti isinya adalah mengenai tujuan dan manfaat komunitas belajar pada satuan pendidikan. Di sini mungkin kita langsung ke pengantar yang pertama. Apa itu komunitas belajar? Jadi tanya kepada Bapak dan Ibu, kalau ada kata komunitas belajar apa yang terlintas? Forum untuk berbagi. Jadi kalau untuk di satuan pendidikan, komunitas belajar itu adalah sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Itu pengertiannya. Kegiatan komunitas belajar yang dijalankan sekarang itu, komunitas belajar sendiri diharapkan bisa ada jadwal yang jelas, yang di dalamnya itu ada kegiatan yang menggiring kolaborasi, dan nantinya akan ada tujuan yang jelas dan terukur hasilnya untuk hasil belajar murid. Sebenarnya tujuan akhirnya adalah murid. Pertanyaan kedua, mengapa komunitas belajar itu penting? Kalau menurut Pak B, penting? Penting Pak, kenapa Pak? Karena di dalam komunitas belajar itu kita bisa mengetahui beberapa kegiatan yang bisa untuk membantu dalam proses belajar mengajar. Misalnya contohnya kita memulai RPP. Dari situ kita di dalam komunitas itu kita bisa saling sharing, saling memberi istilahnya masukan atau istilahnya sambil timbal balik lah untuk bagaimana langkah sebaliknya untuk meningkatkan mengenai ibaratnya kinerja guru sendiri untuk tujuan ke murid itu, bagaimana untuk langkah yang istilahnya lebih maju untuk mengatasi keadaan murid, apa saja yang diperlukan. Dari situ kita akan mendapatkan informasi dari komunitas. Jadi saling memberikan masukan dalam komunitas. Terima kasih Pak. Panjang lebar. Jadi memang sangat banyak manfaatnya ya. Jadi sangat penting. Sepakat ya Bapak Ibu, penting. Kalau merasa tidak penting, pasti di saat ada kegiatan komunitas belajar tidak diikuti gitu ya. Karena merasa itu penting, maka setiap agenda jadwal komunitas belajar kita akan mengikuti kegiatan tersebut. Nah, jadi fokusnya komunitas belajar itu penting dengan tujuan. Ini ada tiga tujuan. Yang pertama, fokus pada pembelajaran. Yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Dan yang terakhir, berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Jadi poin utama yang dibahas di komunitas belajar itu memang tentang pembelajaran, proses pembelajaran siswa di kelas, bagaimana, apa ada kendala, hambatan, dan lain sebagainya. Kemudian dari situ nanti semua anggotanya akan saling urut pendapat, saran, kemudian pandangan, sehingga mendapatkan suatu kesepakatan bersama.
dan dilaksanakan bersama-sama. Jadi terwujud tanggung jawab kolektifnya. Dan hasil akhirnya nanti, hasil dari kegiatan komunitas belajar ini diharapkan akan langsung diterapkan di kelas, sehingga bisa mempengaruhi hasil belajar murid di kelas. Nah, yang pertama tadi fokus pada pembelajaran. Jadi ada 4 hal yang menjadi perhatian kita dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang pertama, apa yang kita harapkan untuk murid pelajari. Jadi kita menanyakan dulu sama diri sendiri, apa sih tujuannya dari pembelajaran kita hari ini? Kita ingin murid itu apa? Dapat apa? Kemudian yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa semua murid telah belajar hal tersebut? Jadi ini biasanya ada penilaian ya, entah itu penilaiannya melalui observasi atau melalui lembar kerja ya. Nah, di situ nanti kita melihat muridnya sudah sampai mana belajarnya, apakah sesuai dengan yang diharapkan di tujuan awal atau belum. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar. Proses yang kedua tadi kan kelihatan anak yang sudah belajar biasanya pasti dapat gitu. Kalau yang belum dapat pasti ada yang kelewat. Nah, bagaimana kita menyikapinya, respon kita apa yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir, bagaimana kita akan memperkaya pembelajaran untuk murid yang sudah mahir. Jadi kalau yang ketiga itu istilahnya remedial, nah yang keempat itu pengayaan. Jadi poin keduanya membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Nah, alur dari komunitas belajar sendiri ada 4. Jadi setiap kegiatannya yang pertama ada refleksi awal. Refleksi kita mencerminkan bagaimana proses pembelajaran yang sudah berjalan di kelas. Kemudian dari hasil refleksi itu kita membuat perencanaan yang nomor 2-nya, perencanaan perbaikan atau perencanaan untuk peningkatan. Kemudian yang ketiganya implementasi, dan terakhir evaluasi. Kemudian yang tadi keempat berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Nah, langkah-langkah sederhana yang perlu kita lakukan. Yang pertama, membuat tim kecil. Ini bisa, kalau sekarang kan kurikulum mereka ada fase ya, jadi per fase. Kemudian yang kedua, telaah data hasil belajar murid. Nah, menelaah hasil belajarnya ya, 1 dan 2 itu sebenarnya sudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, melakukan sosialisasi dan penguatan tentang pentingnya komunitas belajar kepada seluruh warga sekolah, membuat komitmen bersama dan menyepakati tata nilainya. Nah, ini salah satunya kegiatan kita hari ini, semacam penyegaran. Jadi disegarkan kembali, diingatkan kembali tujuan dari kita melaksanakan komunitas belajar. Yang keempat, memasukkan jam efektif guru di sekolah. Jadi pelaksanaan komunitas belajar ini diharapkan bukan di luar jam kerja guru. Karena kalau di luar jam kerja guru maka itu akan menjadi beban. Nah, ini kita ambil. Jadi ada dari jam kerja guru itu kita ambil untuk kegiatan komunitas belajar ini. Yang terakhir, merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik dan menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru. Jadi sama seperti murid, kita ramah pada murid. Jadi sesama anggota komunitas belajar pun saling menerima masukan, bisa untuk menerima kritik, juga memberikan saran dan umpan balik. Selanjutnya, manfaat komunitas belajar di satuan pendidikan. Yang pertama, manfaatnya merealisasikan kolaborasi semua guru dan tenaga pendidikan untuk belajar bersama
dan bersepakat bahwa pembelajaran di satuan pendidikan adalah tanggung jawab kolektif. Jadi murid kelas 1, kelas 2, sampai dengan kelas 6 itu bukan hanya tanggung jawab wali kelasnya, tapi itu adalah tanggung jawab semua guru dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Dengan adanya komunitas belajar itu kita saling menguatkan, sama-sama kolaborasi sehingga semua permasalahan yang terjadi di sekolah itu adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Kemudian yang kedua, menghapuskan ketimpangan kompetensi antar guru dan tenaga kependidikan. Nah, jadi kan di dalam satu sekolah itu kadang ada yang aktif sekali, misalnya satu orang ikut kegiatan segala macam, keluar ke sana kemari, otomatis ilmunya bertambah, gitu ya, banyak. Kemudian ada juga guru yang fokus mengajar saja di sekolah, tidak kemana-mana, tidak kesana kesini, hanya fokus di sekolah, standby, jadi guru kunci di sekolah. Nah, ini seringkali menjadi ketimpangan. Jadi yang punya banyak ilmu merasa kebanyakan ilmu, yang tidak atau tertinggal gitu ya. Nah, dengan adanya komunitas belajar itu diharapkan tidak ada lagi ketimpangan ini. Jadi nanti yang dapat tugas keluar, mendapatkan ilmu, nah sampai di sekolah harus dibagikan kepada yang rekan-rekan di sekolah. Selanjutnya yang ketiga, semua GTK mendapatkan informasi dan pengetahuan yang sama untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini kan tadi ketimpangannya sudah dihapuskan. Jadi diharapkan nanti semua guru itu punya kompetensi yang sama dalam penerapan pembelajaran di kelas. Yang terakhir, hasil belajar guru di dalam komunitas belajar dapat segera dipraktikkan di kelas bersama murid. Jadi kalau ada yang cocok di kelasnya, nah itu bisa diharapkan bisa langsung dipraktekkan di kelas masing-masing. Selanjutnya refleksi kegiatan komunitas belajar di satuan pendidikan kita. Nah, dari tujuan dan manfaat yang tadi telah kita baca, telah bersama, bagaimana penilaian pihak terhadap komunitas belajar kita yang sudah berjalan ini? Ada positifnya, ada banyak hal sih. Walaupun kita nggak keluar karena kita itu nggak bisa bersama keluar, tapi jangan juga tinggal di kelas itu. Jadi dengan kita keluar, ya nanti ke sini nanti ada yang bisa dikeluarkan ya, supaya kita ada semangat lagi. Jadi kalau saya pribadi itu kalau keluar ketemu dengan kita ada banyak cerita, kan biasanya kan kita dengar dengan sekolah kita keluhan juga dialami oleh bodoh lah. Terus ada juga yang melejit, oh kita dekat apa ini apa dan bertimpahan apa ini kan akhirnya kita balance gitu. Jadi ada semangat kan. Jadi pilihannya. Kalau dari penilaiannya Bu Rita, ya betul, memang harus lebih dioptimalkan. Iya betul, permasalahan di kelas itu memang yang paling utama karena kan nanti ke sana ke pembelajaran murid. Sama misalnya salah satunya adalah pengembangan kompetensi guru gitu ya, selain kompetensi untuk pedagogiknya. Nah itu kan sosialnya juga. Itu kan tadi salah satu pengembangan sosial pedagogik kompetensi sosial itu kan kita mengikuti kegiatan di luar, kemudian di dalam kita mengimbaskan. Nah itu kan kita mulai belajar di dalam sosialisasi itu kan ada komunikasi, ada cara menerima pendapat gitu ya, ketika refleksinya tadi. Insya Allah jadi aja ya, dan mudah-mudahan ke depannya semakin membawa manfaat tentunya hasil akhirnya untuk murid-murid kita. Kita akhiri kegiatan kita hari ini.
Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.